Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman yang udah mendoakan karena eh, anak saya udah sehat ya. Sekarang udah pulang ke rumah. Terima kasih semuanya atas doanya. Sekarang kita mulai lagi dengan menjawab pertanyaan teman-teman ya. Ini sorry yang pertanyaannya belum gue bales karena emang kemarinan itu belum sempat ya. Nah, sekarang satu-satu mulai gue jawab ya. Pertanyaan yang ini begini. Halo Om, mau tanya. Kalau misalnya AC yang selama sebulan tidak dinyalakan, apa betul freonnya menguap? Nah, jadi dia ini ada AC, tapi udah sebulan nggak dinyalain ya. Sebulan nggak dihidupin. Mungkin sebelumnya ya dia dapat masukan dari ya entah dari siapa, eh, yang bilang bahwa kalau AC nggak dinyalain selama sebulan freonnya akan menguap ya. Jadi statement ini tidak benar ya, tidak benar dan menyesatkan. eh, Sistem pendingin tidak seperti itu ya. Jadi bukan kayak bensin ya, menguap gitu, menguap lalu habis ya, enggak ya. Jadi freon, yang nama freon itu emang gas tapi selama tidak ada kebocoran, ingat deh, selama tidak ada kebocoran maka freon atau refrigeran itu tidak akan habis ya, tidak akan habis. Jadi nggak ada istilah menguap. Kecuali emang ada bocor ya, kecuali ada bocor. Kalau ada bocor ya habis ya. Nah, selama tidak ada kebocoran maka AC itu mau dihidupin atau nggak dihidupin itu nggak akan habis. Jadi ya teman-teman mau misalkan hidupin selama sebulan nonstop misalkan, ya kalau nggak ada kebocoran nggak akan habis. Sama dengan pada saat dimatiin ya, matiin. Misalkan teman-teman mau mau pergi ke luar kota misalkan, AC-nya ditinggal selama ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun ya, freon itu nggak akan habis selama tidak ada kebocoran ya. Jadi selama tidak ada kebocoran freon itu tidak akan habis. Jadi video ini yang membahas tentang freon ini sebenarnya udah ada sebelum-sebelumnya. Cari aja di channel ini video yang menyatakan bahwa freon ini tidak benar nggak sih freon itu habis gitu ya. Tapi kita oke, gue bikin lagi deh. Cara sistem pendingin itu ya, sistem prinsip dasar sistem pendingin ya. Gini, biar biar teman-teman bisa jelas ya. Spidolnya mana? Jelek. Oh, ini permanen. Sorry ya, sebentar. Spidol ini permanen. Ini dia. Jadi gini teman-teman, sistem pendingin itu ini prinsip dasar pendingin ya, AC ya. AC. Jadi di dalam sebuah pendingin itu AC split itu ada 4 komponen utama ya, 4 komponen utama yaitu kompresor, kondenser, kapiler, evaporator ya. Nah, ini kompresor ya. Kompresor. Ini kompresor ya. Lalu ke sininya ada kondenser. Kondenser atau outdoor ya, outdoor unit. Outdoor unit. Outdoor ya. Nah, lalu kesininya ada kapiler. Nah, ini pipa kapiler.
kapiler ya. Lalu ke sini ada evaporator. Evaporator atau indoor ya. Yang apa? AC yang di dalam ruangan kita itu ya. Lalu ke kompresor. Nah, ini pipa ya. Kita ibaratkan pipa. Ini pipa AC ini. Yang garis-garis ini. Nah, dari kompresor, ini kompresor nih. Kompresor freon di kompresi atau dipompa ya, dipompa ke kondenser. Nah, ini kondenser nih. Ini apa, outdoor unit ya. Dari kompresor freon dipompa ke kondenser. Nah, freon pada saat di kondenser ini bertekanan tinggi ya, bertekanan tinggi, panas ya. Lalu dialirkan ke kapiler. Nah, di kapiler ini tekanan tinggi tadi diturunkan ya, diturunkan di kapiler ini diturunkan. Sehingga freon yang tadi bertekanan tinggi menjadi tekanan rendah. Lalu masuklah ke evaporator menjadi dingin ya. Di sini panas, freon di sini jadi dingin. Makanya di udara yang keluar dari outdoor unit itu berasa panas ya. Udara yang keluar dari kipas mesin luar itu panas. Nah, pada saat di indoor, udara yang keluar itu jadi dingin ya, karena freon itu dingin, mendinginkan evaporator. Lalu dari evaporator freon ini kembali ke kompresor. Nah, selama sepanjang instalasi ini, si pipa ini selama di kompresor nggak ada kebocoran, lalu di sepanjang jalan pipa ini, lalu di sepanjang kondenser ini nggak ada kebocoran, lalu terus sampai ke kapiler ini nggak ada kebocoran, lalu jalan lagi ke evaporator, di evaporator ini nggak ada kebocoran, lalu balik lagi ke sini kompresor nggak ada kebocoran, ya freon itu akan terus seperti itu ya teman-teman. Jadi terus dari kompresor, kondenser, kapiler, evaporator, balik lagi ke kompresor, balik lagi ke kondenser pada saat dihidupin ya. Nah, pada saat dimatiin pun, pada saat AC off, dimatiin atau nggak dinyalain, ya udah si freon ini ada di dalam sistem ini ya. Ada sebagian dari kompresor, ada dalam pipa, ada di sebagian di apa, kondenser, ada di kapiler, terus ada di evap. Tapi selama nggak ada kebocoran ya tetap ada, freon ini tetap ada ya di dalam sistem ini. Lalu pada saat kita hidupin ya nanti si kompresor ini memompa lagi ya, freonnya dipompa lagi ke sini, evaporator, kompresor, kondenser, kapiler, evaporator, terus muter aja terus. Selama nggak ada kebocoran ya udah, mau dihidupin, mau dimatiin AC itu, ya tetap freon itu tetap ada di situ ya, kecuali emang ada kebocoran ya, misalkan kebocoran di sekitar kompresor atau kebocoran sekitar sepanjang pipa atau kebocoran di area kondenser atau di kapiler atau di evaporator. Nah, itu beda ya. Kalau ada kebocoran ya betul habis. Jadi kalau misalkan freon itu habis artinya ada kebocoran ya. Tapi selama tidak ada kebocoran ya freon tidak akan habis. Nah, istilah menguap. Jadi tadi istilah menguap itu tidak ada ya, jadi nggak benar statement freon menguap itu ya. Selama nggak ada kebocoran nggak menguap, kecuali kalau emang ada kebocoran dia menguap. Tapi kalau sebulan nggak dinyalain, oh ini AC sebulan nggak dinyalain nih, freonnya udah menguap, itu nggak benar ya, salah. Jadi pernyataan itu menyesatkan ya teman-teman, menyesatkan. Gue nggak tahu yang ngasih pernyataan bahwa freon AC nggak dinyalain sebulan freon akan menguap itu dia dapat ilmunya dari mana, gue nggak ngerti ya. Yang jelas itu salah, 100% salah, karena nggak ada istilah menguap ya, kecuali emang bocor. Tapi sebulan nggak dinyalain, kalau emang awalnya dingin ya artinya nggak ada kebocoran ya nggak akan menguap kalau nggak ada kebocoran ya. Jadi teknisi juga
eh, janganlah memberikan informasi yang tidak benar ya ke apa, ke pelanggan. Nggak bagus ya teman-teman, nggak bagus. Jadi ceritakan yang sebenarnya, bahwa kalau freon itu sebulan nggak dinyalain, oh ya nggak masalah gitu ya, nggak masalah, itu freon tetap ada. Jadi jangan menyesatkan konsumen bahwa oh ini nggak dinyalain sebulan nih freonnya menguap. Janganlah, janganlah kita main tipu-tipu ya, nggak bagus ya, nggak bagus teman-teman. Hukum karma itu berlaku ya teman-teman, apalagi kita mau apa, mau ngasih makan anak istri, kasihlah uang yang halal ya, jangan membodohi, uang dapat dari membodohi dari klien kita atau pelanggan kita, itu nggak bagus ya teman-teman, nggak berkah, nggak berkah, uang seperti itu nggak berkah. Jadi ya servis-servis saya, jadi jangan takut kita nggak bisa makan. Kalau kita wah ini kalau gue cuma cuci aja, atau gua nggak bohong, ini gua nggak akan makan. Nggak, tenang aja, rezeki halal itu akan berkah teman-teman, berkah. Jadi justru dengan membodohi, membohongi orang itu tidak berkah ya, tidak halal. Jangan takut ya. Jadi 100% pernyataan itu salah. Freon itu selama tidak ada kebocoran tidak akan menguap. Oke, gitu ya teman-teman. Terima kasih. Untuk video apa malam ini satu aja ya.